syariah. Kedua, Bank Nusa Tenggara Barat syariah. Ketiga, dalam proses Bank Nagari Sumatera Barat. Yang keempat, dalam proses Bank Riau Kepri syariah. Maka kalau berhasil, selama satu provinsi yang terjebak riba akan dialihkan ke bank syariah, insyaallah. Allahu Akbar. Ini amal soleh yang tidak akan putus setelah mati. Bayangkan kalau Bapak Bupati yang punya saham setiap kabupaten, Bapak Wali Kota yang punya saham, Bapak Gubernur, pejabat-pejabat berubah menjadi bank syariah, mengalir pahalanya. Jabatan hanya 5 tahun, paling lama 10 tahun. Setelah itu selesai, tapi ini akan tetap mengalir. Mau amal tetap mengalir? Dari ini maunya tak banyak yang mau. Saudaraku yang sedang terjebak riba, kalau bisa kau alihkan ke bank konvensional, pindahkan. Yang sekarang punya tabungan di bank konvensional, alihkan ke bank syariah. Yang terjebak, saya tak bisa Pak Ustaz, rumah kontrak, anak sedang dalam kandungan, mobil, motor kredit, makan, 6 tahun sedang mau mati susah, apa boleh buat? Kau kerja saja dulu di sana, sementara dapat yang layak. Kita doakan saudara-saudara kita yang terjebak riba yang mudah-mudahan lepas dari riba. Apa hukumnya berpacaran? Alhamdulillah, anak-anak muda Tarakan siang ini tidak ada lagi yang pacaran, karena semuanya datang pengajian. Habis pengajian baru mereka sambung lagi. Tidak ada yang namanya pacaran, anakku. Yang penting kalian sekolah saja betul-betul. Aman SMP, masuk SMA, kuliah. Nanti setelah kalian jadi pegawai, jadi direktur, jadi tentara, jadi polisi, jadi pengacara, datang anak-anak gadis itu mendekati kalian. Di mana ada gula, di situ ada semut. Betul? Saya tak ganteng, kurus, hitam, kering. Tengok komen-komen cewek-cewek di internet. Ustaz, jadi kena kayak dua ya. Yang penting jadi orang aja. Yang pacaran-pacaran segera putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Ibu mesti kontrol anak terus. Keluar sama siapa, pulang jam berapa, HP-nya mana, duit yang dikasih pakai itu apa, sekarang sedang di mana, di karaoke atau di mana, jalan sama siapa, di bawah berapa jam, kenapa tak pakai baju kurung. Jangan berhenti ngomong. Terus ibu tanggung jawab besar. Kenapa bapak Ustaz bilang ibu? Karena ibu yang paling dekat dengan anak. Bapak mencari nafkah, ibu yang menjaga. Rusak anak, ibu ikut berkontribusi kenaikan orang tua. Mudah-mudahan anak muda kita berhenti dari pacaran, insyaallah. Amin. Bagaimana caranya supaya hilang rasa iri terhadap orang lain? Pak Dokter, saya tanya Pak Dokter. Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan soto kambing, tidak makan sop kambing, tapi darah tingginya bisa naik? Kenapa kuman? Kenapa jantung oralnya? Kenapa tekanan darah 180? Apa kata Pak Dokter? Ini bukan masalah kambing, Pak Ustaz. Jadi yang salah siapa? Faktor psikologis. Bahasa dokter lembut, psikologis. Bahasa kitanya busuk hati. Lihat gelang tangan orang, kuman darah tinggi. Lihat mobil baru orang, turunan bulu. Saya paling sakit hati sama tetangga saya, Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru, terus rumahnya baru. Yang buat saya paling marah, Pak Ustaz, bininya baru. Hilangkan hasad. Cara menghilangkan hasad yang pertama, doakan orang yang dapat nikmat itu supaya dia istiqomah.
Doanya sudah tidak terapkan. Ya Allah, coba terjemah. Siapa ibu yang paling asal? Tengok dia. Siapa di antara bapak yang paling asal? Dia doa. Nanti malam coba. Bayangkan wajah. Ustaz dah bisa coba. Sudah. Gimana rasanya bos? Gak mau kurang-kurang. Tetap berusaha. Allah yang menurunkan. Tidak ada gunanya hatimu kotor, bersemayam di dalamnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad, apa? Hukuman yang diberikan Allah. Makanya dalam Quran dikatakan doa, wa min syarri hasidin idza hasad. Jauhkan aku dari orang yang dengki ketika dia hasad. Iyyakum wal hasada. Jauhkan penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yaqulul hasada, memakan tahajudmu, memakan sedekahmu, memakan salat sunatmu, kama ta'kulun narul haram, sebagaimana api memakan kayu bakar. Doanya tidak usah pakai bahasa, doa saja. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad. Aku beri kepada dia, hilangkan semuanya ya Allah. Insya Allah kalau ini dilaksanakan mulai dari nanti malam, bayangkan wajahnya, doakan dia, itu akan berkurang perlahan-lahan. Allah yang akan membersihkan hati kita insya Allah. Di mana pandangan Islam mengenai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Ada yang mengaitkan dengan kemusyrikan. Kita di Indonesia ini tinggal dalam sebuah kapal. Nama kapalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada satu orang yang melubangi kapal, diambilnya bor, dilombakinya lantai kapal, yang di atas senyum-senyum aja. Bro, ada orang melubangi kapal. Kira aja, paling-paling yang kuasa dia, kita kan di atas. Ternyata ketika air masuk, engkau yang di atas akan tenggelam juga. Begitu dalam hadis Nabi. Maka kita jaga. Kalau ada yang mengiklankan LGBT, pesta seks, zina, narkoba, dia sedang melubangi lantai kapal. Kita jangan diam. Yang ceramah Ustaz, la ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Ustaz ceramah, khutbah, tausiah, pengajian, yang punya kekuasaan gunakan perda, peraturan daerah. Tidak boleh ada judi, tidak boleh ada rumah prostitusi. Buat dengan kekuasaan. Anggota legislatif, DPR, buatkan perda syariah. Yang membuatnya siapa? Anggota DPR, legislatif. Yang memilihnya siapa? Kita. Setelah ada payung hukumnya, barulah bapak-bapak dari TNI, dari Polri bisa menerapkannya. Ada namanya payung hukum. Oleh sebab itu, maka kita yang akan memilih mereka. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Nanti wujudkan pilpres dan pileg damai se-Indonesia. Allahu Akbar. Cinta NKRI, cinta santri, cinta Islam, wujudkan rahmatan lil alamin. Kita pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang bisa melindungi kapal besar supaya tidak hancur. Karena kalau sudah hancur berperang, menang jadi A, kalah jadi A. Tidak ada yang untung kalau kita berkonflik, berkelahi. Nah, apabila kita dulu banyak meninggalkan sholat, sekarang kita tobat. Bagaimana sholat-sholat yang dulu, Pak Ustaz? Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha
di Jakarta. Dia sudah tulis, saya ceramah aja dari bagi-bagi tugas. Allah, sholat, Ustaz, salawat. Menurut Hanafi wajib, menurut Maliki wajib, menurut Hambali wajib, menurut Syafi'i wajib. Sholat yang lama wajib diqadha, ditinggalkan. Pondok pesantren mana yang menurut Ustaz baik untuk anak-anak setingkat SMA, sehingga bisa jadi referensi kami orang tua untuk menyekolahkan anak kami. Iskarima Solo, dari Tarakan ke Solo, dari Solo kita cantik kita, saya sudah ceramah di sana. Direkturnya sahabat saya di Mesir, beliau tidak masuk ke Suriah. Program andalannya bahasa Arab, bisa baca kitab kuning, bahasa Inggris, prestasi luar biasa. Tamat nanti bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, hafal Quran, silakan mau mana, mau jadi dokter silakan, mau jadi polisi silakan, bebas dari narkoba, sehat fisiknya, sehat mentalnya, mau jadi TNI masuk akademi, mau jadi pengacara masuk fakultas hukum. Ini untuk anak-anak kita supaya mereka yang akan menjadi penerus kami tak akan lama lagi mati meninggalkan dunia. Anak-anak muda kita yang akan melanjutkan Indonesia di masa akan datang, insyaallah. Bagaimana cara menasihati orang tua yang sudah kena syirik, seperti baca-baca saat ada mantra-mantra Pak Ustaz, memberi makanan ke laut. Di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Kalau tidak dihanyutkan anak gadis, maka air Sungai Nil akan surut dan gandum akan mati, orang Mesir akan mati. Nama gubernurnya Amar bin As. Amar bin As sudah berani melarang. Karena kalau dilarang orang Mesir nanti ngamuk dan Sungai Nil akan kering. Datang Umar bin Khattab berkirim surat, hai gubernur Mesir, berhentilah engkau menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Tambahkan surat ini, masukkan ke Sungai Nil. Dimasukkan surat Umar bin Khattab ke Sungai Nil. Anak gadis tidak jadi dihanyutkan, Sungai Nil tetap mengalir sampai hari ini. Artinya apa? Cukup dengan zikir, cukup dengan doa. Alif lam diminta berdoa. Di kampung saya, sebelum membuka hutan harus ditanam kepala kambing. Kalau tidak ditanam kepala kambing, jin-jin akan mengamuk. Itu beda jin Mesir dengan jin kampung saya. Jin kampung saya lakukan cuma kepala kambing. Jin Mesir agak tinggi saya. Anak gadis, dia agak kakak jin Mesir. Kalau tidak tanam kepala kambing, maka jin akan mengamuk. Hebatnya ufuki kerajaan Melayu beliau dari kerajaan Siam sering dilakukan. Dia tidak marah-marah, dia tidak katakan bina, marah, dia tidak marah. Tuan guru, ya ini kepala kambing kita potong, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kepalanya kita tanam yang bagus, jangan kepalanya. Jadi darahnya ya, darahnya, karena tidak boleh makan darah parah. Kepalanya tuan, kepalanya nanti rumah saya. Nanti kalau jadi ngamuk, insyaallah ya. Caranya, mari kita zikir ramai-ramai. Allahumma zikri ma'ala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir ramai-ramai, akhirnya jin setan anda. Itulah asal masalah, tidak lagi kepala kambing ditanam waktu membuka hutan. Dan sampai sekarang beberapa tempat saya diundang pas